Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Rafika Nur, fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga PGP Provinsi Gorontalo dengan jenjang dasmen sekolah dasar. Baik, hari ini saya akan menyampaikan beberapa praktik baik terkait dengan peran kepemimpinan sekolah dalam kurikulum Merdeka. Peran kepemimpinan sekolah dalam kurikulum Merdeka mencakup 3 hal, yaitu visi dan misi, pemberdayaan guru, kolaborasi, dan komunikasi. Visi dan misi dalam kurikulum Merdeka berfungsi sebagai panduan utama bagi sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan belajar, inovasi, dan kemandirian siswa. Visi memberikan gambaran tentang tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapainya. Dengan visi dan misi yang jelas, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan berpusat pada siswa, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan sekolah mendukung perkembangan holistik setiap siswa. Hal ini juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar guru, siswa, orang tua, dan komunitas, sehingga semua pihak terlibat aktif dalam proses pendidikan yang dinamis dan berkelanjutan. Pemberdayaan guru dalam kurikulum Merdeka merupakan aspek krusial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Guru diberi kebebasan dan dukungan untuk mengembangkan metode pengajaran yang kreatif dan adaptif, yang memungkinkan mereka menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif adalah pilar penting dalam implementasi kurikulum Merdeka, memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang dinamis dan terintegrasi. Melalui kolaborasi, guru, siswa, orang tua, dan komunitas dapat bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Komunikasi yang terbuka dan transparan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya, tantangan dan peluang bagi pemimpin sekolah. Pada kepemimpinan sekolah terdapat 4 tantangan dan peluang. Yang pertama adalah adaptasi. Dalam kurikulum Merdeka, adaptasi dilakukan terhadap perubahan kurikulum dan sistem pembelajaran. Yang kedua adalah pembiayaan. Pembiayaan dilakukan dalam rangka sumber pendanaan untuk mendukung program-program Merdeka Belajar. Ketiga, teknologi melalui pengelolaan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir adalah inovasi. Inovasi untuk mendorong guru melakukan inovasi dan menciptakan metode pembelajaran baru. Strategi kepemimpinan sekolah yang efektif dalam Merdeka Belajar. Ada 4 strategi yang bisa diterapkan dalam kepemimpinan sekolah yang efektif. Yang pertama adalah pembentukan tim. Melalui pembentukan tim yang solid dan berkompeten, tentu saja akan mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Strategi yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan.
melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan staf dapat mendukung implementasi kurikulum merdeka. Strategi yang ketiga adalah evaluasi berkala. Kita dapat melakukan evaluasi berkala untuk memonitoring dan meningkatkan efektivitas implementasi. Strategi yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi akan mendorong proses pembelajaran dan administrasi sekolah yang lebih efektif. Memberdayakan guru dan siswa dalam Merdeka Belajar. Memberdayakan guru dalam kurikulum merdeka merupakan fondasi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan adaptif. Guru diberi kebebasan untuk mengembangkan dan menerapkan metode pengajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan memungkinkan guru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat lebih efektif dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan adanya dukungan ini, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan, mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Pemberdayaan ini juga mencakup kolaborasi antar guru yang saling berbagi ide dan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pembelajaran aktif adalah inti dari kurikulum merdeka, di mana siswa didorong untuk terlibat secara penuh dalam proses belajar melalui kegiatan yang menantang, berbasis proyek, dan kolaboratif. Peran orang tua sangat vital dalam mendukung keberhasilan implementasi kurikulum ini. Orang tua diharapkan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam pendidikan yang aktif terlibat dalam proses belajar anak mereka. Dukungan dan partisipasi orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih holistik dan harmonis, memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah. Mendorong budaya inovasi dan kreativitas. Mendorong budaya inovasi dan kreativitas dalam kurikulum merdeka adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan berorientasi masa depan. Sekolah harus menjadi ruang di mana ide-ide baru didorong dan dihargai, memungkinkan guru dan siswa untuk bereksperimen dengan metode pembelajaran yang beragam dan inovatif. Melalui pendekatan ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang esensial untuk sukses di dunia yang terus berubah. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari proses ini, di mana hasil dari eksperimen dan penerapan ide baru dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Dengan budaya yang mendukung inovasi dan kreativitas, kurikulum merdeka mampu menghasilkan pengalaman belajar yang relevan, adaptif, dan memotivasi siswa untuk terus berinovasi. Memantau dan mengevaluasi implementasi kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu guru kepala sekolah yang hebat, melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kurikulum merdeka merupakan langkah krusial untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses ini melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kurikulum di lapangan, termasuk bagaimana guru mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi harus dilaksanakan secara sistematis melalui pengumpulan data dari berbagai sumber,
seperti hasil belajar siswa, umpan balik dari guru dan orang tua, serta observasi langsung di kelas. Dengan menganalisis data ini, sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta menyesuaikan strategi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan. Proses evaluasi yang efektif memungkinkan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa kurikulum Merdeka tetap relevan, adaptif, dan dapat memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Penutup, kesimpulan, kepemimpinan sekolah dan implementasi kurikulum Merdeka sangat menentukan keberhasilan dan efektivitas pendidikan di sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah harus mampu memimpin dengan visi yang jelas, memberdayakan guru, dan mendorong inovasi serta kreativitas dalam proses pembelajaran. Dengan menciptakan budaya yang mendukung kolaborasi, komunikasi yang terbuka, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, Bapak Ibu kepala sekolah dapat memastikan bahwa kurikulum Merdeka diterapkan secara efektif, inovatif, memenuhi kebutuhan siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Kepemimpinan yang kuat dan strategis akan memastikan bahwa semua pihak, guru, siswa, dan orang tua bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif sehingga mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Sekian praktik baik kali ini, semoga dapat mempermudah dan menginspirasi Bapak Ibu kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian video dari saya selaku fasilitator sekolah penggerak, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka, dan kami berharap sekolah penggerak dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi sekolah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak.